Oke, kemudian berdasarkan size, ya ini ukuran, kemudian financial performance dan profit ya. Nah di sini kalian bisa lihat analyze, regression, profit ya. Nah, ya disimak dulu deh, disimak dulu. Oke. Nah ini profit nih, tampilannya kayak gini, ya. Nah respon ini adalah yang variabel kita ya. Respon frekuensi, total observe ini yang mau ini adalah variabel kontrol kita. Ini faktor, ini khusus untuk variabel yang kualitatif. Ya, ini yang kualitatif. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada ini dikosongkan. Ya, kalau dia kualitatif di bawahnya ada define range. Nih, ya, jadi dia akan minta nilai minimum. Ya, dia akan minta nilai minimum, ya, dan maksimum 0 dan 1. Nah, kovariat ya, ini adalah variabel yang mau kita estimasi. Ya, profit ini kan ini variabel yang mau kita estimasi ya, dilihat. Ya nanti bisa kalian lihat ya. Ini variabel yang mau kita estimasi untuk mencapai kesuksesan atau untuk mencapai kesuksesan ya berdasarkan financial performance. Ya, jadi ini variabel kontrol ya. Total observe ini variabel kontrol. Nah di sini kita pilih yang profit ya. Kalau udah klik OK. Nah ini tampilannya seperti ini. Nah ini kita bisa lihat ya. Nah di sini ada parameter estimate ya. Nah di sini yang kami cuma profit ya. Yang tadi saya katakan yang muncul hanyalah variabel kovariatnya saja. Ya, yang observe kemana Bu? Itu sebagai variabel kontrol. Ya, jadi dia nggak tampil di sini. Ya, kenapa dia difungsikan sebagai variabel kontrol? Karena kita, gitu ya, menggunakan variabel tersebut, gitu ya, untuk mengontrol perolehan profit ya, untuk melihat ya kontribusi profit. Ya. Nah, ini sini kita bisa melihat nilai signifikansinya di sini sama kayak regresi biasa, gitu ya, untuk menentukan signifikan tidaknya profit dan juga size. Ya, size ini ada 2 ya. Nah, ternyata di sini ada yang signifikan nggak? Ada signifikan nggak? Nggak ada ya. Kebetulan di sini tiga-tiganya nggak ada yang signifikan. Nah, estimate ini dipakai untuk bikin persamaan. Ya, estimate di sini dipakai untuk bikin persamaan. Nah, intercept-nya yang mana ini? Nah, kan ada 2 nih ya. 2,1 sama min 1,634. Jadi kalian bikin ya rata-rata dari, kebetulan kalau di data kan proporsinya sama ya. Kalau di data. Jadi ini di rata-rata min 2,131 ditambah min 1,634 bagi 2. Berarti berapa tuh? Min 2,131 min 1,634. Bagi 2 min 1,885 ya, min 1,885 ditambah ya 0,417 yang profit ya. Tapi ini masih ini ya, ini masih yang dalam kurung tadi, ini masih ada datanya gitu. Jadi sama kayak tadi tuh. Jadi kalau misalnya kita pengen apa namanya? Kelihatan nggak? Maju. Terus videonya kurang ini ya. Ya. Nah, ini yang kita masukkan angka profitnya ya. Misalnya dia angka profitnya 10 miliar gitu ya. Nah, uangnya berapa? Ya tinggal dikalikan saja sama kayak tadi ya, 1,885 ditambah 0,417 kali 10 gitu ya. Nah nanti dapat angkanya, baru kalian lihat nilai z-score di tabel normal. Nah dari mana sih normal? Ini 10 ya, anggaplah misalnya gitu ya. Nah jadi ini datanya sama dengan berapa nih angkanya. Nanti kalian lihat di tabel ya, tabel distribusi normal. Oke, bisa diikuti sampai di sini? Bisa. Dengan lantang dan kencang. Oke, lanjut ya. Oke.
signifikan ini. See the significant level is greater than 0,150, no heterogeneity. Factor is used the calculation. Berarti kalau angka ini sudah di atas 0,15, tidak ada unsur heterogenitas. Ya, berarti modelnya aman. Model profit kita valid untuk digunakan. Mana bu? Ini nih angkanya ini, ya. Ketika nilainya lebih besar nih, udah dikasih tahu nih sama SPSS-nya. Ya, SPSS-nya baik ya, kasih tahu, gitu ya. Maka no heterogeneity, ya. Jadi nggak ada unsur heterogenitas pada data. Ya. Maka apa namanya, ya model profitnya valid ya untuk mengukur, untuk memprediksi besaran probability, gitu. Oke? Nah di sini ada paralelism, ya ini seperti uji simultan sebenarnya. Seberapa apa namanya, seberapa kayak uji simultan untuk melihat kemampuan variabel bebas ya dalam memprediksi probabilitas. Karena kan yang kita ubah kan probabilitas ya, gitu ya. Jadi seberapa ini variabel bebas dalam mengukur probabilitas si Y-nya. Y-nya tadi kan sukses tidaknya. Oke. Dan kalau nilainya di bawah alfa nih, ya itu dikatakan dia secara simultan, artinya variabel bebas yang digunakan mampu apa namanya, secara signifikan mampu menjelaskan variabel Y-nya, mampu memprediksi probabilitas variabel Y-nya. Ya. Nah, di sini kan kita punya 23 data ya. Di sini di data view-nya. Di data view nih. Nah, ini ya. Ini 23 ya. 24. 24. Nah, di sini juga ada di sini ya. Tuh, jadi kelihatan. Nah, di sini ada satu yang keluar. Jadi ada yang outlier. Oke. Nah, ya jadi secara ini sama si SPSS-nya udah dikeluarin ya. Ya. Oke, ini jadi ini perusahaan yang tidak sukses, yang nol, ini yang sukses, ya. Ini profitnya. Oke. Kemudian apa namanya? Nah, yang paling kanan nih, ini ada probability. Nah, ini menunjukkan probabilitas untuk masing-masing perusahaan ya. Ini probabilitasnya 22,5%, 21,2%. Cuma berapa ini probabilitasnya untuk masing-masing perusahaan. Jadi dia tampil di sini. Oke. Nah, di sini bawahnya lagi. Oke. Probability unitnya di sini ya. Nah, ini dia probability unit. Ini kalian bisa lihat. Ya, dia dipisah ya untuk yang perusahaan kecil, nanti di bawahnya yang perusahaan besar. Ini tingkat probabilitasnya mulai dari 1% ya sampai 100% sampai 99%. Oke. Ini estimate untuk si profit. Ya. Nah, gimana cara bacanya? Ini kalian tinggal lihat ya. Kalau estimate itu kan artinya estimasi profit ya. Jadi ini adalah nilai profit ya yang harus dihasilkan oleh perusahaan untuk mencapai tingkat keberhasilan atau tingkat probabilitas ini. Ya, jadi ini kalau tingkat keberhasilannya 10%, ya 1%, 2%, maka apa profit yang harus dihasilkan sekian nih. 1, untuk menghasilkan apa tingkat keberhasilan 7%, maka profit yang harus dicapai adalah 1,273 miliar misalnya. Nah, itu lebihannya. Ya. Jadi kalau misalnya saya bertanya berapa ya nilai estimasi profit yang harus dicapai oleh perusahaan kecil ya jika ingin mencapai probabilitas ya keberhasilan sebesar 80%. 7.135. Jadi dia jelas. Jadi kalau dia pengen mencapai keberhasilan sampai 80%, ini nih profit yang harus dicapai, estimate-nya. Jadi ini probability unitnya di sini nih. Kalau yang disebutin estimate berarti disebutin Ya estimate itu kan estimasi ya, estimasi profitnya. Bu, Ya. fluktuatif ya Bu, maksudnya nggak konstan nilainya. Ini makin kalau kalian perhatikan makin besar probability-nya makin besar nilainya. Ini maksudnya misal 20%, Ini ke 20%. 40%-nya nggak kali 2 gitu ya Bu? Enggak. Ya kan dia prediksinya kan beda-beda. Kan dia kan pakai distribusi normal. Gitu. Nah inilah kelebihan si profit. Ya. Nah bedanya sama logit.
Nih ya, ini saya coba perhatikan pakai data yang sama ya. Kita pakai data yang sama. Masih ingat nggak? Dikit-dikit atau banyak? Ya, iya. Iya, dibedainnya adalah sukses tidaknya. Ini variabel X-nya, ukuran perusahaan, financial performance dan profit. Kategorikal ini khusus untuk variabel yang kualitatif saja, yang dimasukkan ke kolom kanan. Nih ya, kalau nggak ada yang kualitatif nggak perlu ya. Ini kalau yang kualitatif nih, dipindahkan yang ada kategorinya lah. Ya, yang ada kategorinya dipindahkan ke kolom yang sebelah kanan. Yang lainnya nggak usah, biarkan di sini komparnya. Oke, kemudian ini kita mau pakai apa, besar terhadap kecil atau kecil terhadap besar, maka referensinya bisa kita ubah-ubah. Ya, kalau di sini saya pakai yang besar terhadap kecil ya, makanya saya referensinya adalah yang last. Gitu ya. Jadi yang terakhir yang kecil itu sebagai referensi. Jadi besar terhadap kecil, bukan kecil terhadap besar. Oke, jadi continue, kemudian nanti di sini di save itu ada apa, probability. Ini predicted ya, predicted value probability, kita checklist nanti dia akan muncul di data view. Kemudian di option ini kita butuh outputnya. Ya, ini di checklist ya. Ya, classification, customer, case wise, ya. Kemudian calculate from data, di iteration data. Oke, continue. Continue dan langsung klik OK saja. Nah, ini outputnya. Kita pakai yang di blok 1 ya, ini. Yang kuning nih di klik itu dia ngeblok. Jadi dia bukan jangan yang blok 0 ya, beginning. Jadi kita blok yang ini, yang kita pakai untuk presentasi. Oke, kita mulai ini. Omnibus. Masih ingat omnibus buat apa? Omnibus mau. Ayo, siapa yang masih ingat omnibus untuk? Cukup pakai rate yang di sini saja. Sekarang ini, ngomong-ngomong. Iya, Ayo, ya, nanti untuk puas itu saya minta kalian mengumpulkan catatannya. Saya pengen tahu, gitu ya. Ya interpretasi output biasa, ya kayak TS. Cuma interpretasi output saja. Cuma. di garis bawah di garis bawah ini. Itu dari ada di gini-gini. Nanti untuk transformasi ya ada proses transformasi. Oh my god. Apa? Ada yang harus dilakukan kalau misalnya datanya kayak gini kan dia belum bentuk dia kan coefficient yang parameter estimated profit kan dia belum linear kan, proportional linear. Tapi kalau yang di logit udah, karena dia udah beda. Kalau dia bilang profit itu Apa? profit dari aku. Logit doang. Ya logit. Itu yang omnibus. Tahap ya. Oke, ya coba ingat kemarin buat apa ya? Ini untuk uji Signifikansi nggak sih? uji apa? Ada catatan ayah sih? Model Udah lupa. Nggak ada catatan. nggak tahu digunakan. Coba Bisa nggak sih? parameter uji. Ada catatan kawan kamu uji apa? Iya, yang lain di kawan kamu. Omnibus untuk uji secara simultan. Ya, ini untuk uji secara simultan nih, lama banget sih mikirnya. Awal banget, ada catatan kan. Dan catat makannya, hal-hal penting ya. Omnibus ini kalian lihat pada nilai signifikasi pada model nih yang paling bawah. Ya, ini harus yaitu menunjukkan pengaruh secara simultan. Ya, apakah variabel bebas X1, X2, X3 secara simultan itu berpengaruh terhadap Y-nya, terhadap peluang, terhadap prediksi probability sukses tidaknya perusahaan. Nah, kalau nilainya di bawah alfa, maka signifikan tidak? Tidak. Ya, signifikan. Ya. Berarti berpengaruh secara simultan. Ya, mana ada kode ceweknya? Ini ketemu gede. Beda dan tanda kutip gitu kan. Ade. Oh, ada. Oh, ade. Yes, direkam ya. Direkam. Penyemangat belajarnya ayah sih. Yang Jadi penyemangat hidup di sini. Siapa yang ada jomblo?
Megader ini untuk apa? Megader R square. Megader R square kemarin buat apa? Yo, Megader, ingat-ingat. Kalau ada kata-kata R square ini berarti dia dipakai untuk apa? Model sama. Jadi, koefisien determinasi menjelaskan apa? Model Menjelaskan Variabel X. ya kemampuan variabel X dalam menentukan Apa? Koefisien determinasi ya? berapa persen? 8. Ya, ini jadi semua tiga variabel bebas yang kita gunakan ini mampu menjelaskan Mana? Y sebesar 84,1. Cosmer ini untuk apa kalian? Oh, ngambil kerja R square. Cosmer nilainya harus di atas berapa? Nilainya ini harus di atas Ini harus ya, lebih kecil dari 0,5 ya. 0,5. Untuk apa? Menjelaskan apa kemarin? Ini yang 0,08 nggak sih koefisien? Apa harus di atas apa di bawah? Enggak. Itu koefisien. Berapa pengaruh? Oh ya. Oke. Berarti sesuai ini aja ya. Oh ini harus mengatakan kalau karena bisa mendefinisikan ada berapa besar? Classification table kemarin untuk apa? Nih, Tadi foto ya ini. classification table. Di sini pakai percentage correct. Mana classification table? Untuk apa ya? Berapa persen? Keakuratan. Akurat ya. Model. Iya, keakuratan model dalam memprediksi nilai probabilitas. Ya, ini nih kemarin nih ada 11 ya. Ini mau habis badannya. Ini 11 yang apa namanya? Yang apa hasil observasinya ada 11 yang sukses dan diprediksi tidak sukses. Tapi ada satu nih. Ada satu yang harusnya dia sukses nih, prediktifnya harusnya dia sukses, tapi ternyata dia tidak sukses. Oh, bacanya Kan? ini kesini. Nah, kalau ini sebenarnya Bacanya dari ini sih. 0 dan 12. Ya, ini keakuratan ya. Ada tidak sukses. Oke, kemudian berikutnya adalah nah ini. Oh. Oke, yang kita pakai di sini yang mana? Yang B atau yang paling kanan? Yang koefisien betanya saja atau eksponensial beta? Ya, yang B, yakin? Yang ya eksponensial beta. Ya. Menjelaskan apa ya kemarin ya eksponensial beta? Itu udah di foto lagi lupa. Iya, menjelaskan apa coba? Ada. Ayo, ingat-ingat ini untuk menjelaskan. Ada di foto. Ini nih apa nih? Ini apa? Observasi. Oh Ya. iya. Ini adalah nilai rasionya. Ini. Ya. Gimana cara interpretasinya untuk ukuran ini? Ukuran perusahaan. Ini dia kualitatif besar dan kecil. Gimana? 0,051 ya? Ya, 0,051. Gimana? Cara menginterpretasikannya. Ini dia kualitatif, bukan perubahan. Berarti bukan perubahan. Besar. Ya, ini kan kualitatif. Perubahan. Ada perubahan. Mana dia besar peluang. Peluangnya apa? Sukses tidaknya. Besar peluang. Ukuran perusahaan. Ternyata ada cuma duduk paling depan ya, Ayati ya. Ditambah ada foto adiknya. Jadi harus pasang foto adik di handphone kalian. Kalau yang cewek-cewek berarti foto kakak, abang, gitu ya, atau foto abang. Ya, ya jadi harus yang foto adik atau kakak. Ya, biar lebih Siap ya, siap ya. ya yang jomblo ya cari dulu biar nggak jomblo atau yang foto orang tua gitu kan, foto mama papa gitu kan, keluarga gitu. Jadi nggak harus
besar yang sukses terhadap perusahaan kecil yang besar terhadap ini apa deh? Mau ya? Ya. Gimana Rido? Tuh udah diem tuh teman-temannya apa yang nyimak. Besar peluang perusahaan besar yang sukses terhadap perusahaan kecil yang kecil. Besar 0,51 terhadap perusahaan yang tidak sukses. Ya, ini besar peluang perusahaan besar untuk sukses adalah sebesar 0,051 kali ya, apa namanya terhadap perusahaan kecil untuk sukses. Ini apa namanya indikator ini ya, apa namanya kesuksesan perusahaan besar terhadap perusahaan kecil. Ini ya besar peluang, gitu ya, besar peluang perusahaan sukses. Besar peluang perusahaan sukses. Besar peluang perusahaan besar untuk sukses adalah sebesar 0,051 gitu ya terhadap perusahaan kecil ya terhadap tidak sukses. Terhadap perusahaan kecil Ya besar peluang sukses perusahaan besar ya besar peluang sukses perusahaan besar ya terhadap perusahaan kecil gitu adalah 0,051 ya terhadap tidak suksesnya. Oke. Jadi ini Minta kan ya. X-nya, karena kan X-nya ada kategori, Y-nya juga ada kategorinya. Boros terhadap apa? Iya, Komen bu uang atuh. besar peluang perusahaan besar untuk sukses sebesar titik terhadap perusahaan kecil sebesar titik terhadap tidak suksesnya. Makasih Nay. Gimana coba ulangi? Temannya tadi ada yang ketinggalan. Besar peluang perusahaan besar untuk sukses sebesar berapa tadi? 0,51. Ya 0,051 terhadap perusahaan kecil sebesar berapa terhadap tidak suksesnya. Oke. Jadi tadi ya besar peluang, besar apa namanya bebas ya terserah deh. Besar probabilitas perusahaan besar untuk sukses Tidak sukses terhadap ya karena kan kita yang besarnya ya. Besar peluang perusahaan besar untuk sukses terhadap perusahaan kecil. oh ya terhadap besar peluang perusahaan kecil kalau besarnya bisa deh seperti ini enggak juga Tapi ini kenapa besar perubahan perusahaan besar untuk Sebesar sukses berapa? terhadap perusahaan kecil terhadap tidak sukses sebesar sama aja sama aja. sama ini intinya sama Berarti besarnya jadi manusia Kalau yang finansial performance gimana? 0,9, 0, berapa itu? 0,88. mana itu masih di sini Gimana? besar Finansial performance. Salah. mana sih yang show comment Peluangnya apa? Peluangnya sukses besar tidak berdasarkan apa? Berdasarkan finansial performance. Jadi gimana bahasanya? besar peluang sukses sukses besar finansial performance Besar peluang perusahaan oh apa deh sukses, besar peluang perusahaan sukses Besar sukses sebesar berdasarkan perubahan finansial performance adalah berdasarkan finansial performance besar peluang perusahaan ini berubah, probabilitasnya berubah ini tinggal ditambahin berdasarkan apa namanya ada berdasarkan besaran perubahan pada finansial performance. Jadi apa bu? Besar peluang perusahaan. Ya besar perusahaan sukses ya berdasarkan perubahan finansial performance perubahan layar surga ya besar peluang perusahaan sukses finansial ya ya berdasarkan perubahan finansial performance adalah sebesar 0,88 kali ini tinggal ditambahin depan ini ya sebesar benar benar bu bagi ayo ini apa namanya variabel ya ini angkanya Ya sebentar Nana. terus ya udah tadi kan besar perumahan besar peluang perusahaan besar sukses sebesar 0,0. ini kan yang besar kita lagi yang berangkat yang pertama
besar perusahaan sukses, besar perubahan perusahaan. besar peluang perusahaan sukses sebesar atau berdasarkan dari besar peluang dari finansial performance besar peluang terhadap perusahaan financial performance terhadap sukses bahasa ini Iya, atau misalnya ini baru kita ingin besar perubahan finansial performance gitu ya. Berdasarkannya di mana? Berdasarkannya di mana? Iya. Atau perubahan finansial performance sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan peluang ya kesuksesan perusahaan sebesar 0,88 kali terhadap jadi sama kayak penjelasan dari lah. Perubahan X sebesar satu satuan maka akan meningkatkan peluang kesuksesan perusahaan sebesar iya. Berdasarkan tadi itu di mana bunyi? besar peluang perusahaan yang sukses berdasarkan perubahan finansial performance berdasarkan finansial besar berdasarkan perubahan finansial sebesar Berdasarkan perubahan perusahaan yang sukses ya nantinya memang udah besar peluang perusahaan yang sukses berdasarkan perubahan terhadap besar peluang perusahaan-perusahaan sukses berdasarkan perubahan finansial performance sebesar satu satuan maka besar peluang perusahaan-perusahaan sukses berdasarkan perubahan finansial performance sebesar satu satuan maka akan meningkatkan peluang kesuksesan perusahaan sebesar 0, nah itu yang ada di layar besar peluang 8 kali terhadap bisa sekarang bisa peluang perusahaan sukses berdasarkan dari finansial performance bagian ya sebesar sebesar ya ini apa di sini kalau di sini aku ini kayak gini oh betul berdasarkan perubahan terhadap enggak tadi ya langsung satu-satuan dapat sebesar merubah perusahaan sebesar satu kesuksesan peluang kesuksesan poin sudah nggak menyatu sekarang meningkatkan peluang yang bawah yang ini kesuksesan sebesar titik gimana? sebesar besar peluang perusahaan udah dit berdasarkan profit foto sebesar satu satuan sebanyak satu satuan akan mengakibatkan perubahan sebanyak 62,88 kali terhadap perusahaan kecil. iya Iya, jadi kalau kalian menginterpretasikan ini gitu ya kan. kalau Ini ya, nggak sukses menurunkan atau meningkatkan kan tergantung dia yang minus apa enggak kalau minus menurunkan ya iya, beta satu itu kan, dia kan menjelaskan bukan berpensiun iya, beta satu itu kan sebenarnya kan kalian lagi menginterpretasikan ini ya, beta satu kan itu kan dia berubah ya, menggambarkan besar perubahan ya, nilai variabel Y terhadap akibat adanya perubahan X. Nah, Y ini kan karena ada dua ya, ada dua lurus
gitu ya, sukses ya kalau sukses terhadap tidak sukses. Maka kalian bisa apa namanya menjelaskan ini kan sama aja kayak gini kan, kalau misalnya delta 1 dikali delta sama dengan delta Y, sama nggak? Ini kalau dibikin apa dikali silang ya, gitu. Jadi apa namanya kalian bisa mengukur gitu ya, ini gitu ya, ini akan berubah kalau apa, kalau ininya berubah ya. Ini akan berubah satu satuan gitu ya. Ya, maka dia akan mengubah si beta ini, dia akan mengubah si beta ini. Jadi kalau di buku ekonomi dari buku statistik dia mulainya dari sini, dia mulainya dari X, ya. Jadi kalau dari X itu besar perubahan variabel X ya sebesar satu satuan, gitu ya, maka akan meningkatkan karena dia positif ya, maka akan meningkatkan probability, gitu ya, kan Y nya adalah probability ya, meningkatkan Y itu adalah probability, Y ini adalah probability, ya, probability apa? Probability sukses, ya, terhadap sukses adalah sebesar berapa? Sebesar 0,88. Karena ini nilainya ini kan ini 0,88. Jadi kalau 0,88 dibandingkan itu sama tidak sukses. Jadi kalau misalnya sukses ya terhadap tidak sukses itu angkanya adalah 0,88 dan 0,88 kali sebesar tidak lulus. finansial performance. Nah, berarti dia lebih banyak yang sukses atau tidak sukses? Banyak yang Tidak. tidak. Karena yang suksesnya cuma 0,88 kali di bawah 1. Gitu. Jadi finansial performance itu banyak yang jelek. Ya, jadi banyak yang sebenarnya banyak yang tidak sukses. Harusnya kalau dia suksesnya banyak itu pasti angkanya 1, yang angkanya di atas 1. Tapi kalau bawahnya angkanya di bawah 0 itu sebenarnya banyak yang tidak sukses. Ya. Ya. Nah itu adalah output yang kemudian jadi udah bisa dibedakan ya. Jadi saling melengkapi sebenarnya. Jadi kalau yang di profit ya, kalau yang di profit di sini itu dia lebih lengkap dalam menampilkan estimasi per masing-masing probability unit ya. Itu yang profit. Gitu ya. Kalau yang itu, tapi kalau yang logit ya, nah di sini ada nggak uji simultan? Oh, kalau yang itu yang logit ya? Ya, di sini nggak ada uji simultan, adanya paralelisme aja. Ya, walaupun maksudnya sebenarnya hampir mirip ya. Ada nggak uji secara parsialnya? Ada, tapi dia nggak lengkap. Ya. Kemudian dia ada nggak R square-nya? Nggak ada. R square. Ya, kalau tadi kan ada Megalger-nya, ini nggak ada. Oh, jadi logit problem ya. Jadi itu beda. Ya, jadi beda peruntukan, beda fungsi. Oke, bisa diikuti sampai di sini? Bisa lumayan ya. Oke, kita punya waktu setengah jam lagi untuk bahas yang hobi. Oke. Apa? Hobi. Oh. Yang hobi. Hobi po. Ya. Oke. Dianggap sudah lengkap. Oke. Ya. Jadi kita akan mulai. Hobi kayak yang hobi. Ya, kita masuk yang hobi. Oke. Nah, hobi ini juga udah lama ya. Udah tahun 58. Kali saya bilang profit dan profit. Orang udah mulai karena akhir semester ekonomi Ini adalah perbedaannya adalah di sini ya. Jadi variabel terikat yang digunakan itu bisa menggunakan data diskrit atau kontinu. Itu kalau kontinu. Ya. Nah, apa bedanya data diskrit sama data kontinu? Apa bedanya? Data diskrit. Pelajari sama kalian.
Ya, kalau tinggi badan kalian, berapa tinggi badan kalian? Ya, mungkin 170,5, 180,7, ya. Nah itu data apa? Data diskrit atau kontinu? Jumlah penduduk. Jadi apa bedanya? Buat apa nggak itu habis pakai? Iya. Iya, bilangan bulat. Ya, jadi dia bulat. 1,345 jelas. Kayaknya. Kalau kontinu itu ada koma-komanya. Ada nggak jumlah orang 1,5? Ada. Gitu ya. Jadi gitu. Nah, kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang variability itu kan nggak bulat ya. 0, sekian, 0,75, 0,95, 0,78, 0,95 gitu ya. Nah, kita bisa gunakan itu dengan menggunakan regresi Poe gitu. Ya. Nah, jadi biasanya regresi Poe ini banyak digunakan pada penelitian yang mengukur efisiensi. Ya, efisiensi biasanya diawali dengan metode DEA. Apa itu DEA? Data Development Analysis. Itu adalah metode analisis yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan biasanya. Ya, efisiensi perusahaan, bank, kelas, atau apapun. Ya. Jadi efisiensinya itu kan kadang-kadang mungkin nggak ada yang mencapai 100% ya. Mungkin 99, 95, 98. Nah, yang digunakan di dalam topik itu adalah angka yang sifatnya kontinu. Ya, angka kontinu. Ya, jadi angka 0,95 ya tadi. Jadi dia tidak mutlak 0 atau 1. Ya, kalau yang logit sama profit tadi kan 0101. Nah, kalau di sini enggak. Jadi bisa. Jadi ketika ada nih kesenangannya ya. Di sini tuh ada penjelasan ini dari buku ya. Regresi logit yang digunakan adalah variabel terikat dengan skala untuk beberapa data pengukuran diskrit dan yang kontinu. Ya, variabel terikat bersifat campuran memiliki struktur data dengan skala diskrit untuk yang bernilai 0 dan berskala itu yang tidak bernilai 0. Gitu ya. Jadi kalau yang nilainya ada di 0, sekian, maka dia pakai yang kontinu. Nah, data yang digunakan pada regresi logit dapat disebut dengan data tersensor. Dia bisa dikatakan menjadi regresi tersensor. Apa yang ada di benak kalian dengan kata-kata sensor? kurang deteksi. Ya. Jadi mungkin kalau yang di sensor itu film ya. Nah, data bisa disensor nggak? Bisa. Perlu nggak lakukan pensensoran data? Itu jadi kok. Data terus ya. Ya. Kalau kalian kan lihat sensor itu kan film disensor. Kenapa film disensor? Nggak cukup umur sama itu. Ada kan berbahaya. Iya, ada tindak kejahatan. Kalau auditnya terlalu vulgar ya, jadi harus Sandy. tuh ada lagi ya. Nah, data pun bisa disensor. Sensornya berdasarkan apa? Sensornya berdasarkan apa? Dari sensor yang dimana coba? Kita mode sensor ya. Kita menetapkan batasan threshold namanya. Threshold batasan nilai. Threshold ya, namanya threshold. Ya, threshold tulisannya. Area. Threshold. Iya, ada batasan threshold. Jadi dia ada batasan nilai. Batasan nilai. Iya, kita menetapkan batasan nilai. Kenapa kita perlu menetapkan batasan nilai? Ya, karena kita punya justifikasi ya. Kita punya pertimbangan lah, gitu ya. Jadi kita punya limit ya. Ini ada batasan, ini threshold namanya. Gitu ya. Threshold itu sebenarnya batasan atau limit. Gitu ya. Jadi dia dikatakan
dia dikatakan dia apa namanya layak dapat KPR atau tidak layak itu Ya, kalau biar aja nanti. nilainya berapa Untuk apa ya? gitu. Misalkan satu. Ya, jadi misalnya kalau kan nggak mungkin orang bisa layak 100% ya, gitu ya. Jadi mungkin kalau nilainya di atas 0,8 atau 0,75 itu dia udah masuk kategori layak. Tapi kalau yang di bawah Kan batasan 0,5 Iya, enggak. Biasanya ini. ya. Jadi kita menetapkan ini nih batasan thresholdnya di sini. Nah threshold ini apa? Nah ini yang tadi ya. Ini batasan sensor ya. Batasan sensor kita. Batasan imut. Kalau di bawah Ini apa nih? Iya, maksudnya ini kan kategori yang satu ya, ini sama dengan satu. Kalau udah harus KPR tunjukkan dia lagi. Oh iya ya, oke. Iya, itu justifikasi kita. Jadi itu biasanya kita mungkin kan kalian sudah melakukan olah data untuk 100 perusahaan. Nah, kalian menemukan bahwa tidak ada yang mencapai 100% untuk melihat yang suksesnya. Kan tadi probabilitasnya nggak ada yang 100% ya. Jadi kalian rata-ratakan dasarnya 6%. Nah ini batasan threshold ini memang justifikasi ya. Itu kalian menjustifikasi bahwa nih kalau saya bilang ke kalian mungkin nggak kalian dapatkan nilai sekian 100 pernah. Oke, nah ada nggak yang nilainya 0? Nggak kebayang sama sekali. Ada aja. Ada. Kasihan tuh ya. Ya, jadi saya menetapkan nih. Jadi maksudnya kalau misalnya kan untuk dapat nilai A itu kan sekarang nilainya harus di atas berapa? Kan ada sekarang kan berubah ya. Sisi penilaiannya kan ada A min, A plus, ya ada B min, B plus. Jadi sekarang untuk dapat A itu nilainya harus di atas 90. Ya, berat ya. Nah, karena nggak ada yang dapat 100, jadi nanti nggak ada yang dapat A dong kalau kayak gitu. Karena nilainya 87, 88, 85 gitu kan. Nah, jadi saya menetapkan batas atasnya itu gitu ya. Itu batas atasnya cuma 90 maksimal. Batas bawahnya minimal berapa nilainya? Misalnya 30. Ya. Jadi nanti saya punya ini sendiri. Saya punya batasannya sendiri. Iya. Jadi yang nilainya di atas 80 itu udah A. Ya, jadi kalau nilainya 80 kan kalau ngikutin aturan itu jadi nilainya masih B ya. Padahal itu saya udah 89 loh. Gitu kan, kok masih B sih? Ya. Nah ini, jadi adanya pembatasan terhadap suatu nilai terhadap variabel terikatnya, ya sebut saja A, gitu ya, mengakibatkan distribusi data tersebut berubah, ya. Jadi apa namanya? Jadi yang nilainya apa? Ya tadi ya yang di atas 80 itu sudah layak mendapatkan nilai A. Nah, jika suatu populasi telah diketahui berdistribusi normal, maka distribusi akibat adanya pemotongan nilai, nih ya kan saya potong ya nilainya ya. Jika bukan 100 lagi tadi 90 dan nilai minimumnya bukan 0 tapi 30, maka dia akan berubah, gitu ya, berubah menjadi distribusi normal dan kita bisa estimasi, gitu ya, dengan menggunakan pendekatan sebagai Nah, ya, jadi sama ya, ini untuk kategori yang A, ya, kategori yang layak dan tidak layak misalnya. Dan ini adalah untuk sampel yang tersensor. Oke, kemudian berikutnya adalah formulanya seperti ini. Nah, ini ya, karena dia model linear juga, maka dia pakai pangkat ya. Ini pakai pangkat. Ya, X pangkat T, beta, gitu ya. X pangkat itu adalah vektornya, betanya itu variabel tergantung banyaknya variabel yang kita gunakan. Oke. Nah ini karena dia non-linear, gitu ya, maka kita menggunakan maksimum likelihood, ya ini fungsinya. Oke ya, ribet ya rumusnya ya, itu adalah likelihoodnya, fungsi likelihood. Ya, yang kita udah ada ininya. Oke. Nah, biasanya dalam domain itu dianggap disebut sebagai second stage. Kenapa? Karena tadi ya, first stage adalah menghitung B ya, menghitung efisiensinya dulu. Dia tuh gini, dia tulisannya data development analysis. Ya, jadi bukan materi ekonometri ya, jadi nggak bisa diajarkan di ekonometri. Itu yang Yang itu yang
Nah, ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur efisiensi ya suatu perusahaan berdasarkan ya faktor-faktor tertentu. Nah, nanti hasil ini dia akan mendapatkan skor efisiensi, misalnya 95% efisiennya, ada yang 90%, ada yang 98%, ada yang sekian persen, dan begitu seterusnya. Nah, dia pengen tahu nih apa ya yang mengakibatkan ketidak efisienan perusahaan tersebut. Nah, di sini dia coba komparasi beberapa program pendayagunaan zakat ya di suatu kelas tertentu dalam menggunakan register tauhid. Nah, dia pakai beberapa variabel ya tadi itu. Nah, jadi ada 8 ya. Ada 8. Kok banyak banget Bu? Ya, ini kan sebenarnya rumus efisiensi itu kan output per input. Outputnya adalah yang ini. Ya, outputnya mulai dari X0 sampai X8, inputnya yang X1 sampai X2. Jadi pengen tahu nih dari sekian banyak output dan input yang ada, mana yang mengakibatkan ketidak efisienan. Ya. Oke. Nah, di sini ada output Evius ya. Nah, ternyata outputnya sesederhana ini. Gampang banget ya. Oh, gampang banget. Ternyata tidak necessary. Nah, ini di sini kita tinggal melihatnya yang signifikan sama yang tidak. Ya, sama seperti biasa, lihat yang lebih kecil ya. Lebih kecil daripada alfa. Mana yang signifikan di sini? Yang mana nih? Ini ya. Seperti berapa? Selisih dari berapa? Ya, ini ya pendistribusian zakat, kemudian ini pendistribusian infak sedekah dan gitu ya. Jadi ternyata yang signifikan terhadap penentu efisiensi tidaknya si las ini 5 program las adalah 3 ini gitu ya. Nah, ini nggak bisa kita interpretasi secara langsung. Kenapa? Yang ini angka COVID ini belum bisa diinterpretasi secara langsung karena dia masih pendekatan non linear. Ya, nggak bisa. Jadi gimana caranya? Bukan gacor ya. Ya bener deh. Kayak masjid. Ini yang kemarin loss P dibagi 1 min P sama dengan B kali ditambah B 1 size supaya lo-nya hilang ya, supaya lo-nya hilang maka diubah menjadi seperti ini ya, itu sama dengan ini P sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E pangkat Z. Oke ya. Oke, nah ini kan apa namanya kolom P1 ke P ini kan dari output ya. Tapi ini belum bisa diinterpretasi karena apa? Kita perlu transform. Nah, ini bentuk transformasinya ini ya. Nih, yang di sini nih, E pangkat min 44 ya. E pangkat min 4,44 9 ditambah E pangkat sekian ditambah E pangkat sekian. Nah, hasilnya mana ini nih? Kayak ini ya. Jadi E pangkat 449 adalah 85,543 ya. E pangkat 3,502 adalah 21,157. E pangkat sekian hasilnya adalah ini. Nah, ini juga sama. Nah, ini juga sama nih. Ya. Yang di sini belum. Maaf. Mana tadi? Kita masih yang bahas ya. COVID ya. COVID. Nah, ini ya. Tuh. Ya, nah ini gimana bikinnya? Y sama dengan
ditambah min 6. Kalau ada kata-kata E ya ini ya, itu artinya 10 pangkat min 9 ya. Jadi 0,00007,25 10 pangkat min 9 X1 min 2,48 10 pangkat min 10 ya X2 dan seterusnya. Oke, berarti di sini kita jadi E pangkat 0,840 ditambah E pangkat min 7,25 kali 10 pangkat min 9 X1 ditambah E pangkat min 2,4810 kali 248 kali 10 pangkat min 10 X2 dan seterusnya. Nah ini nanti pakai kalkulator dapat angkanya, baru kalian interpretasi. Implementasinya kayak gimana? Ya sama kayak representasi. Ya perubahan apa variabel X sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan peluang efisiensi satuan ya. Oke. Ini ya, jadi di sini dari output ini ya kita bikin E pangkat X, E pangkat ya, X-nya dari mana? Dari koefisien dari B1, B2, B3 dan itu uang ke apa? Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke ya, saya ada data, tadi data gitu kalian, ini data Excelnya. Ibu itu Dari mana? Dari data kan? Makanya. Dari output. Iya. Dari data. dulunya tapi Iya. Dulu tadi dari itu kan ada ini ya beda ya. Ini dari output yang yang ada ini 9 itu 0 itu semua ya. Saya ada data ya. Saya punya data ada 138 ya. Ada 138 perusahaan dengan tingkat aset lebih dari itu. Ini tingkat aset DPK, KAR, MPL, NIM, ROA, gitu ya. Dan ini adalah ini ya. Yang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit tidaknya. Ya, ini saya apa namanya? Ini saya masih pakai angka discrete ya, saya nggak pakai kontinu. Oke, nah ini kalau kalian buka ini saya close dulu. Nah ini kalian ini ya apa namanya? Input ya. Ya, open, origin data itu open. Kemudian cari datanya dari mana? Boleh jangan mau. Ya, ini simak dulu ya. Latihan komplit. Ya, latihan komplit kalau kita beli bank misalnya oke. Nah ini ada di sheet 1 di next saja. Ini next saja. Nah ini boleh kita ini ya kalau mau di remake boleh. Pastikan ini date apa data tagnya number. Oke. Nyerah. Dan ini saja. Ini karena datanya ini ya. Karena datanya bukan ini keluar. Iya, ini Sabar Bu, sabar. Iya, Rahma. Oke, ini ya. Ini yang banknya nggak usah di blok karena dia kan bukan variabel. Apaan sih namanya? Bentar. Ya, yang banknya. Jadi untuk yang variabel-variabelnya saja. Iya, latihan produk sama latihan produk. Nih. Open execution, pelan-pelan. Yang nyimak dulu ya, ini waktunya soalnya udah Oke, ini Latihan produk yang mana deh? nah tempatkan variabel Y itu di awal. Allah. Tempatkan Y itu di awal. Ini ya, ini nih. Variabel Y kan profit ya. Profit versi C
spasi X1, spasi X2, spasi X3 dan seterusnya. Oke, ya, udah. Nah, di metode ini diganti yang ini, sensor. Ya, sensor or transmit data including COVID. Oke, di metode diganti yang sensor, kemudian nanti bentuknya kayak gini, tampilannya. Oke, kemudian metodenya apa sih? Sensor metodenya. Oke ya. Nah, ya ini sesuai ini ya, sesuai yang diberitakan oleh Evis. Ini karena kita nggak punya batasan nilai thresholdnya, jadi ini dibiarkan nanti kosong. Ini tinggal klik OK saja. Ya. Kemudian di sini adalah untuk menentukan signifikan tidaknya, tapi nggak bisa diinterpretasi ya. Nah, kalian ini kita lagi pilih model ya, kita lagi mau coba. Nanti saya coba komparasi sama yang logik ya. Ini paling bawah itu kalau kalian lihat di situ ada rangkuman ininya. Ini live sensor, jadi ada 76 perusahaan yang yang nilainya di atas batasan threshold tadi, batasan sensor. Ini sisanya 61. Ini ada satu perusahaan yang outlier ya, jadi dibuang otomatis sama si itu. Oke, nah untuk pilih model, karena di sini nggak ada R square, ada nggak R square? Nggak ada. Kalian lihat ini, AKIC Information Criteria, AIC, AKIC Information Criteria, ini ya. Oke, nah ini kan 1,5 ya. Ya. Nah nanti kita cari yang nilainya terkecil untuk memilih model terbaik. Lihatnya yang AKIC-nya terkecil. Oke, AKIC-nya yang terkecil. Ya, nah ini kan kita belum punya pembanding ya. Nah kita membandingkan, saya mau estimate lagi. Kemudian saya ganti metodenya, itu jadi yang binary. Di sini kan ada binary ya di atasnya. Ini binary di atasnya sensor. Oke. Nah di situ ada logit dan logit ya. Saya mau coba yang logit dulu deh. Ya ini sama ya. Harganya ya, logit segala macam masih sama. Oke. Nah ini logit nih. Ini outputnya logit. Pakai data yang sama ya. Gitu. Nah ini juga sama dipakai untuk menentukan signifikan tidaknya. Nah di sini ada R square nggak? Nggak ada. Tapi ada. Di sini ada McFadden. Ya, McFadden R square. Tapi tadi di topik tidak ada. Tapi di logik ada. Jadi nggak bisa. Jadi kita pakai yang AKIC. Di sini AKIC berapa? 0,6. Ya, 0,65. Tapi bisa lebih kecil. Lebih kecil. Adalah yang terkecil. Ya, kita kunci ya. Berarti yang kalau saya bandingkan antara logik dan logik tadi logik ya, dan logiknya ini yang lebih kecil. Oke. Nah saya mau coba lagi kalau saya ganti sama yang tadi ya, masih binary ya, di metode masih binary, tapi di sini saya ganti di bawah. Nah ini topiknya nih, ini topiknya ya, berapa ini AKIC-nya? 0,67, berarti lebih kecil yang mana? Logik ya, yang itu tadi 0,65. Ini 0,65 ya. Nah, cuma ya, jadi kita kalau dari sini kan kelihatan ini kan maksimum likelihood ini yang Oke, kemudian karena di sini, jadi kalau di Exos kelemahannya adalah outputnya sesederhana ini. Kalau di Exos sederhana ini probabilitasnya. Jadi ini kelemahan atau kekurangan di Exos. Jadi lebih bagus pakai RPR. Nah tadi